warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Cerita Jarot. Masih bersama saya Sri Wahyuni Tamrin, langsung dari Kantor Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Halmahera Selatan. Dan di samping saya sudah ada kepala dinasnya, ya, Bapak Farizal Rahmadi Eshud. Dan kita akan berbincang-bincang soal bagaimana pengelolaan hutan di Kabupaten Halmahera Selatan, hutan lindung, dan bagaimana saja pola perizinan, ya, yang ada di Halmahera Selatan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Fahrizal ini kerap disapa dengan Pak Ijal. Ya, ini beliau, ya, yang sering mengelola hutan lindung di Kabupaten Halmahera Selatan. Baik, Pak Ijal, kita tahu betul bahwa Halmahera Selatan itu juga banyak sekali hutannya, mangrove-nya dan lain-lain sebagainya. Sejauh ini bagaimana pengelolaan hutan di Kabupaten Halmahera Selatan? Oke, baik. Jadi kami di KPH Halmahera Selatan ini mengelola 3 unit KPH, yaitu KPH Gane, KPH Bacan, dan KPH Obi. Masing-masing luasan KPH itu, KPH Gane sendiri 170.000 hektar kawasan hutan, yaitu terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan-kawasan sekitar hutan yang ini, termasuk mangrove-nya. Hutan di Bacan sendiri, KPH unit Bacan sendiri itu ada 140.000 hektar, kurang lebih kawasan hutan yang kami kelola. Dan termasuk di Obi itu sendiri 177.000, di mana dari 3 unit KPH itu yang sudah mempunyai rencana pengelolaan itu ya baru 2, KPH Bacan sama KPH Gane. KPH Bacan sendiri adalah KPH model. KPH model di Maluku Utara hanya 2, yaitu kami di Bacan dan di Gunung Sinopa. Model-model pengelolaan kami lebih banyak ke program-program pemberdayaan dan pelindungan, konservasi, termasuk dengan jasa lingkungan. Jasa lingkungan yaitu yang kemarin kita sempat dengan teman-teman ke Pulau Kusu. Nah, itu model-model pengelolaannya seperti itu. Oke, kalau model pemberdayaannya seperti apa? Pemberdayaannya contohnya di sini ada kita sudah bentuk beberapa kelompok tani masyarakat di sekitar hutan, bahwa sekarang kita tidak berpikir kita di kehutanan itu tidak berpikir lagi bagaimana menebang kayu, tapi bagaimana memanfaatkan potensi dalam hutan selain kayu yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh, hasil hutan bukan kayu di kami di Bacan sini yang sudah kami coba kembangkan dengan beberapa kelompok tani sekitar hutan, yaitu damar, ada juga bambu, ada rotan, termasuk pengelolaan jasa lingkungan seperti di air terjun di Binoi dan Danau Songa. Mungkin pengelolaannya seperti itu. Jadi kami merubah cara berpikir masyarakat sekitar hutan bahwa di hutan itu bukan cuma ada kayu yang bisa dimanfaatkan. Di hutan itu ada banyak potensi yang bisa digali tanpa merusak hutan. Jadi kami sekarang kalau dulu di kehutanan itu punya tagline hutan lestari, masyarakat sejahtera. Kalau sekarang dia terbalik bahwa masyarakat sejahtera dulu baru hutan bisa lestari. Jadi masyarakat kenyang dulu, hutan pasti tidak diganggu. Tapi kalau masyarakat lapar, kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan kita, masyarakat kita bergantung kepada hutan. Oke, jadi pola pemberdayaannya seperti itu. Ya. Kemarin kita juga sempat ke beberapa objek wisata di Halmahera Selatan, dan rata-rata villanya atau cottage-nya itu kayaknya memang dari Halmahera Selatan, mereka tidak mau ambil dari luar. Ya. Nah itu sistemnya kayak gimana? Jadi contoh di sana ekowisata. Nah, memang ekowisata itu tidak bisa menggunakan bangunan permanen, makanya harus menggunakan kalau bukan kayu ya bambu. Nah, kayu-kayu yang mereka peroleh di sana itu berasal dari perizinan-perizinan di sekitar Halmahera Selatan ini sudah. Jadi kita ada resort itu bisa menghidupi yang lain.
Ya, di Bacan, di KPH sendiri itu ada di hutan lindung. Nah, hutan lindung mungkin teman-teman mesti perlu ketahui bahwa di hutan lindung ini jangan berpikir bahwa hutan lindung itu tidak bisa dimanfaatkan. Hutan lindung bisa dimanfaatkan, yaitu tadi damar, hasil hutan bukan kayu ya. Di dalamnya ada damar, ada rotan, ada bambu, silakan dikelola di dalam hutan lindung, tapi dengan cara-cara yang benar. Ada juga di sini kita memiliki beberapa kawasan yang kita fungsinya itu, fungsi pengelolaannya itu kita tidak untuk pemanfaatan. Ada blok inti itu tidak hutan lindung yang sudah ditetapkan di dalam rencana pengelolaan kita untuk blok inti. Itu blok inti tidak bisa dimanfaatkan. Memang benar-benar dijaga di situ blok inti. Ada hutan lindung yang bisa dimanfaatkan, yaitu tadi hutan hasil hutan bukan kayu. Nah, ada juga beberapa kawasan yang kami kelola, itu kami tetapkan dia seperti hutan produksi terbatas yang ada di belakang kampus STP. Itu kami tetapkan dia sebagai KHDTK, yaitu kawasan hutan dengan tujuan khusus. Direncanakan di situ dibikin hutan pendidikan untuk kampus-kampus sekitar sini, bahwa supaya mereka ketika penelitian dan ini tidak perlu lagi jauh-jauh, silakan di situ. Di situ ada 200 hektar. Selain itu ada juga kami menetapkan beberapa kawasan hutan seperti di Kasiruta ada blok cagar budaya. Cagar budaya itu karena di situ ada dulu orang di sini bilang kadaton tua di Kasiruta. Di situ kami tetapkan sebagai cagar budaya karena memang ada masih sisa peninggalan kesultanan di sana yang berada di dalam kawasan hutan. Kami tetapkan blok cagar budaya. Terus kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan cagar alam Gunung Sebela, itu kami tetapkan di situ sebagai blok perlindungan. Blok perlindungan itu memang tidak bisa diapa-apakan, blok inti. Jadi untuk memprotek beberapa kawasan yang kami anggap penting untuk kehidupan kita. Oke, baik. Pak Ijal, kita tahu bahwa di wilayah Halmahera Selatan itu banyak sekali destinasi wisata yang sifatnya kepulauan, pulau-pulau. Otomatis kalau mau membuat tempat wisata di sana atau semacam resort, cottage dan lain sebagainya, pasti butuh izin dari Dinas Kehutanan sendiri. Bagaimana sih sistem perizinannya agar hutan yang ada di situ tidak sampai rusak dan lain sebagainya? Jadi satu wilayah ketika sudah ditetapkan sebagai wilayah KPH dan sudah memiliki rencana pengelolaan, sebenarnya secara ini rencana pengelolaan itu sudah perizinan kita KPH. Jadi ketika ada orang yang ingin berinvestasi di Halmahera Selatan, terutama di dalam kawasan hutan, itu tinggal kita arahkan kemana dia mau investasi. Contoh kemarin di Pulau Kusu, Kusu Island Resort itu. Jadi ketika dia membangun ekowisata, mana yang menurut dia indah? Dia bilang di Kusu indah lautnya. Kita taruh di situ di Pulau Kusu, yang mana Pulau Kusu itu hutan lindung. Tapi di arahan pemanfaatan kita, hutan lindung yang bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan. Nah, itu kita taruh dia di situ. Areal-areal open access yang kawasan hutan yang belum berizin, belum dibebani izin, itu silakan kalau ada yang berminat silakan kita membuka ruang seluas-luasnya, dan polanya tidak lagi perizinan, polanya sekarang ini kita kemitraan. Contoh di Kusu itu kerjasama antara KPH dengan Kusu Island Resort. Jadi tidak perizinannya sudah tidak yang kayak orang bayangkan yang ribet-ribet dulu harus ke kementerian, tidak perlu. Sudah tidak lagi. Tidak perlu. Jadi polanya pola kemitraan. Masyarakat ingin memanfaatkan hutan di sekitar, ayo kita punya hutan desa, kita punya hutan kemasyarakatan, kita punya hutan tanaman rakyat. Nah, kita juga punya contoh itu di air terjun Jubinoi, dan itu dikelola oleh masyarakat. Perizinannya seperti apa? Kemitraan. Kita urus izin perizinannya dia, silakan masyarakat kelola, kita yang mengawasi. Jadi sudah tidak lagi sistem harus izin ke kementerian. Oh tidak, jadi sekarang sudah lebih. Itu kenapa ada KPH sekarang. Kalau dulu di kabupaten orang untuk urus izin di kabupaten kayak dinas kehutanan harus ke provinsi lagi, harus ke kementerian.
Jadi fungsi KPH ini sudah fungsi operasional. Jadi semua kita dikasih ruang untuk mencari peluang-peluang open access, di mana area-area open access untuk dimanfaatkan. Jadi dengan sendirinya ketika area kawasan hutan itu ada yang mengelola di situ, maka dengan sendirinya pasti di situ pasti aman. Kita sendiri di KPH kalau dengan luas kawasan hutan yang begitu luas ini untuk mengelola sendiri kami rasa tidak mampu. Makanya itu kami berikan ruang kepada pihak-pihak lain untuk mau mengelola di situ, supaya dengan sendirinya di situ pasti aman. Kayak di Kusu, kami tidak perlu lagi repot-repot untuk tiap hari patroli ke sana untuk mengamankan hutan lindung itu, sudah ada pihak yang mengelola di sana. Jadi mereka sendiri yang menjaga di situ, masyarakat sekitar yang menjaga di situ. Oke, sejauh ini adakah masih ada beberapa pulau yang mungkin menjadi tujuan dari wisatawan asing untuk mengelola itu? Masih banyak di kami. Mungkin teman-teman pernah lihat ada video, ada yang sempat viral itu Pulau Tawale. Okay. Pulau Tawale itu berada di kawasan kami juga. Terus mungkin ada Pogo-Pogo, ada gugusan pulau-pulau, ada di Kaiwa Gavi, Pulau Gunange. Nah itu yang kawasan-kawasan hutan yang kami persiapkan untuk pengembangan ekowisata ke depan. Cuman kendalanya Gavi, sudah ada beberapa investor yang datang. Itu mungkin yang paling pertama kendala yang mereka hadapi yaitu aksesibilitas. Jadi ketika mereka membangun resort di situ terlalu jauh, tamunya rata-rata investor yang dari luar itu pasar tamunya itu dari Eropa, jadi mereka tidak mau habis waktu di jalan gitu. Jadi jarak tempuh juga yang dipikirkan. Baik, Pak Ijal, kita juga ingin tahu. Tadi kita sudah berbicara soal wisatawan asing yang ingin melihat destinasi wisata atau potensi wisata di Halmahera Selatan. Bagaimana dengan masyarakat melihat orang asing yang ingin kemudian tadi kerjasama di pulau-pulau untuk mengelola sumber daya alam sendiri? Jadi memang pada awalnya kami sendiri terkendala dengan cara berpikir masyarakat yang pernah yang mungkin ketika ada investor masuk langsung mereka berpikir oh ini pasti si bule mau bikin apa mengambil hak dia. Tidak kayak. Jadi tapi mulai sekarang kayak dulu di Sali sempat ketika mau dibangun resort masyarakat sekitar protes bakar. Tapi ketika kita kasih pemahaman pelan-pelan akhirnya sekarang mereka paham bahwa kedatangan mitra atau pihak-pihak yang mengelola pulau itu ada timbal balik ekonomi kepada mereka sebenarnya. Jadi mereka mulai sadar bahwa bule di situ atau orang asing di situ untuk mengelola itu ada. Contoh di Kusu, mereka tidak lagi membeli sayur atau bahan-bahan rempah-rempah dari luar. Masyarakat di situ yang mengelola, yang menjual ke mereka hasil dari masyarakat, perikanan, sayur, perkebunan mereka yang beli. Terus karyawan-karyawan yang mereka rekrut juga tidak dari luar. Jadi karyawan di masyarakat di sekitar situ dijadikan karyawan. Jadi mereka memberikan pelatihan bahasa Inggris, memberikan pelatihan bagaimana melayani orang. Jadi masyarakat itu dengan sendirinya jadi sebenarnya sektor pariwisata ini kita tidak mengharapkan income untuk pemerintah itu terlalu besar, tapi bagaimana ekonomi mikro masyarakat sekitar situ bisa berkembang. Ya, memang rata-rata kayak di Bali. Di Bali kan orang bikin pariwisata, banyak hotel, banyak apa, bukan pemerintahnya yang dapat, lebih banyak masyarakat sekitar bisa jual ini, bisa itu yang ekonomi mikro kita yang meningkat. Jadi awal-awalnya ada pro dan kontra, tapi sejauh ini masyarakat juga sudah mulai beradaptasi. Ya lambat laun sekarang mereka sudah mulai cara berpikir udah baik kayak. Dan apalagi terkait pengelolaan hutan, kami sering sekali memberikan pemahaman. Jadi ada masyarakat yang datang ke sini, Pak Ijal, saya mau kita di belakang desa ada apa ya? Ada kayu, ada hutan. Jadi apalagi kan sekarang ada BUMDes, ada ini. Jadi mereka berpikir hanya ketika BUMDes mau berusaha, mereka di hutan ada kayu. Saya bilang bukan kayu aja yang ada, kita arahkan bahwa di desa ini ada potensi ini, ayo kita kembangkan, bukan menebang kayu.
Kalaupun menebang itu tadi ada sistem-sistem pengelolaan sendiri. Ada hutan tanaman rakyat. Tanaman rakyat mereka harus menanam baru bisa manen. Tidak. Jadi kita juga selain menjaga hutan, kita juga bagaimana mementingkan melihat bahwa masyarakat ini dari sisi hukum. Jadi mereka jangan sampai melanggar hukum. Tapi kita juga tidak melarang. Ayo di hutan sekitar sini ada potensi apa, ayo kita arahkan. Bahkan kita fasilitasi ketika mereka mau. Kita fasilitasi di KPH, kita fasilitasi sampai ke pemasaran. Contoh di kita sini ada damar. Kita bentuk kelompok tani masyarakat di situ. Kita kasih pelatihan, kita kasih cara pengolahan bagaimana, sampai kita fasilitasi, kita cari pembeli mereka. Jadi kita cari pembeli, pasarnya kita cari. Jadi itu fungsi KPH sendiri. Jadi kita tidak hanya memberikan, oh di sana ada apa terus silakan kerja, tidak. Bahkan kalau mereka mau gula aren sekarang kami coba mulai kembangkan di sini sekitar. Kami berikan alat pengolahan ke mereka. Terus karena ada ahli teknologi di situ, dulunya mereka pakai wajan yang manual, sekarang kami kasih mesin. Terus kalau dulu gula arennya dijual pakai daun woka, mungkin, tapi sekarang mereka masih kalau masyarakat sini masih pengen yang tradisional gitu. Padahal kami sudah siapkan, mungkin ada nanti kalau mereka pengen merubah produknya gula aren dalam bentuk cair, nanti kita fasilitasi sampai di license halal dari MUI, dari BPOM kita fasilitasi. Tapi masih tetap menggunakan dengan cara-cara tradisional di sini masyarakat. Iya, tapi kita sudah mulai mengarahkan, kayak kita beberapa kelompok tani kami memberikan bantuan mesin pengolahan itu sendiri. Oke, baik. Kami ingin tahu juga dari Dinas Kehutanan Provinsi. Soal bagaimana program unggulan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sejauh ini. Jadi masing-masing KPH di buku rencana pengelolaan itu ada beberapa core bisnisnya. Jadi kami kalau mau lihat ini, orang bicara oh ini pasti perusahaan. Ini KPH sudah mengarah ke perusahaan, memang itu fungsi pengelolaan ke depan hutan. Makanya kami di sini punya core bisnis, KPH punya core bisnis hasil hutan bukan kayunya itu damar, terus rotan, bambu, hasil hutan bukan kayu lainnya seperti tadi gula aren. Dan core bisnis kami yang menjadi unggulan di situ yaitu pengelolaan jaslin, dan itu sudah dari pihak Kementerian Kehutanan sendiri sudah mengakui bahwa KPH Bacan atau KPH Halmahera Selatan itu adalah KPH di Indonesia Timur yang fokus terhadap yang menjadi prioritas itu jasa lingkungannya, karena kami sudah di Kementerian kayak Pulau Kusu sudah di Kementerian sudah tahu bahwa di Maluku Utara ini ada KPH yang betul-betul jaslingnya maju, gitu, pengelolaan jaslingnya maju. Makanya kami ditetapkan sebagai satu-satunya KPH di Indonesia Timur malah, bukan di Maluku Utara aja, yang fokus core bisnisnya itu kami mengarah ke jasa lingkungan, ke jasling. Jasa lingkungan, baik. Dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan, sebuah harapan dengan berbagai macam program unggulan tadi ya, tentunya bukan hanya kepada aspek pemerintahnya saja, tapi juga kepada masyarakat. Sejauh ini Pak Riza, keinginannya, harapannya kepada masyarakat dulu seperti apa? Yang pasti harapan kami di KPH bahwa ketika hutan di Halmahera Selatan itu tetap lestari, tapi kami tetap masyarakatnya tidak lapar. Artinya paling tidak dengan adanya hutan di sekitar situ, di sekitar tempat tinggal mereka jadi ekonominya jadi meningkat, dan hutan juga terjaga. Kalau dulu masyarakat berpikir masuk hutan pasti masuk penjara, ambil kayu pasti masuk, ya kalau tanpa izin pasti masuk. Kami arahkan bagaimana masyarakat bisa mengelola hutan dengan baik dan benar, tanpa ada resiko hukum, dan bisa meningkatkan kesejahteraan buat mereka sendiri. Oke, baik. Saya sudah perbincangan kita dengan Kepala Dinas Kehutanan ya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Halmahera Selatan. Yang pastinya adalah setelah disampaikan tetap menjaga hutan ya,
karena banyak hutan yang dilindungi ya, dan yang pastinya juga jangan membuang sampah sembarangan, terutama di laut, karena ini sangat penting ya untuk menjaga biota laut dan di pesisir pantai itu sangat penting. Baik, semoga ini memberikan informasi edukatif untuk kalian semua, dan yang pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cerita Jarot ya.